Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita Jangan Ajak Aku Mati, part 4. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, subscribe. Langsung ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Ini nggak beres, cepetan pergi dari sini. Siko meraih tangan Dio, lalu kami bergandengan bersama. Sik, tapi kita bakal ngelewatin keranda itu, bisik Dio padanya. Aku bergedik ngeri melihat keranda dengan balutan kain hitam itu tepat berada di depan kami. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, kita di sini berusaha untuk pergi, bisik pelanku padanya. Kami berjalan amat pelan, dengan gerimis yang mengguyur tubuh kami. Langit masih gelap, tak nampak cahaya matahari sedikit pun. Beruntung keranda itu tak beraksi apapun setelah kami melewatinya. Angin kencang mulai menghantui kami setelah teror keranda itu. Ranting-ranting besar saling bertabrakan satu sama lain. Kicauan burung, gagak selisih berganti. Gerimis berubah menjadi hutan yang amat deras. Kami masih terus berjalan dengan hanya berpatok pada jalan setapak kami lalui. Tak tahu arah kemana kita akan pergi dari desa itu. Berjalan dan berjalan, namun tak menjumpai satu titik bahwa kita sudah keluar dari desa ini. Kayaknya kita cuma muter-muter aja deh. Johnny menelisik ke arah sebelah kanan, yaitu sebuah jurang. Hujan tiba-tiba reda, angin kencang tak menghantui kami lagi. Terus gimana? Sambung Friska. Ini udah sore loh, kita mau kemana lagi? Tanyaku pada mereka. Kan ini ulahmu, Ras. Lagian kalau nggak tahu arah jalan, mending nggak usah ngajak. Siko berlagak egois lagi. Aku hanya menelan ludah dengan kasar. Sik, jangan gitu. Kamu juga pengen daki kan? Johnny berusaha menenangkan. Hanya menarik nafas panjang, tak menjawab ocehan dari Siko. Mending bikin tenda, kita masak mie, bikin teh. Kayaknya udah jauh dari desa itu, ucap Johnny. Ya udah John, bantuin bikin tenda punyaku sama Friska, timpalku. Oke, Siko sama Dio bikin tenda sendiri, sambung Johnny. 20 menit setelah mendirikan tenda, jam menunjukkan pukul 17.45. Suasana dingin dan gelap hanya diterangi oleh senter yang memang sengaja kita bawa. Ini namanya gagal mendaki, gara-gara kakek tua itu. Siko tampak kesal sembari membanting sebungkus mie instan miliknya. Sabar, kita cari jalan keluar bareng-bareng, saut Johnny. Siko menghembuskan nafas kasar sembari duduk lesehan. Ras, bikinin mie. Siko melempar sebungkus mie instan tadi tepat di depanku. Aku dan Friska dengan telaten memasak mie dan teh untuk mereka bertiga. Siko, Dio, dan Johnny tampak sibuk dengan obrolan masing-masing. Ras, kita udah seharian loh di sini. Aku takut mama aku nyariin, Ras, keluh Friska padaku. Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong, tapi aku tak tahu harus pergi kemana lagi. Sabar ya, Fris, kita di sini juga bareng-bareng kok. Jawabku santai walaupun sebenarnya khawatir juga. Hush. Silet hitam tiba-tiba berlari dengan sangat cepat di depan aku dan Friska. Ras, kamu lihat tadi nggak? Aku hanya mengangguk. Johnny, teriakku. Ada apa? Johnny mendekati kami. John, ada silet hitam lari kenceng banget, timpal Friska. Udah, jangan takut. Cepat balik bareng kita. Kalian jangan berdua di sini. Johnny mencoba menenangkan. Ada apa sih? Siko datang dengan berlagak.
Mereka cuma takut. Mereka lihat singlet hitam lari kenceng banget. Sambung Johnny. Aku dan Friska memutuskan berhenti memasak dan kembali duduk bersama mereka. Kalian sadar gak sih? Kalah salah satu atau berapa dari desa itu bakal neror kita. Dio tiba-tiba menyeletuk hal itu. Agak masuk akal sih. Biasanya kalau dari tempat asing dan kita pergi dari tempat itu, biasanya ada hal aneh yang bakal ngitukin kita. Imbu Siko. Jadi kita nggak aman, celetuk Friska. Tiba-tiba angin berembus sangat kencang hingga membuat api yang telah dibuat untuk menerangkan seketika mati. Korek, mana korek? Siko mencoba menelisik ke dalam tas ransel miliknya. Aku hanya bisa memeluk Friska dengan melunturkan ketakutanku. Sabar Sik, ini punyamu. Dia tampak memberikan satu korek api pada Siko. Kalian ini benar-benar ketakutan hingga keringat dingin mulai membasahi tubuhku. Aku merasakan badanku menggigil secara tiba-tiba. Ras, kamu kenapa? Friska yang memeluk sejari tadi, mungkin ia merasakan apa yang aku rasakan. Badanku panas dingin, Ras. Imbuhnya lagi. John, aku mau masuk tenda dulu ya. Tiba-tiba badan Laras panas dingin. Tiba-tiba Siko meraihku dan memegang dahiku dengan punggung tangannya. Ras, sakit. Aku hanya menggeleng dengan sedikit tersenyum. Ras, kamu sakit. Udah bawa ke dalam, Fris, saut Johnny. Friska dengan telaten menyelimutiku dengan selimut miliknya. Fris, di sini aja ya, ucapku pelan. Tubuhku terasa sangat berat sekali. Tidak seperti jam-jam sebelumnya. Setelah melihat singlet hitam itu, tiba-tiba tubuhku terasa lebih lemah. Iya Ras, bentar ya aku cari obat penurun panas. Friska menggeledah tas ransel miliknya. Ras, tiba-tiba dia membuka tenda milikku dan membawaku secangkir teh hangat. Ini tehnya, diminum ya. Aku yang hendak bangkit, tiba-tiba Friska menghentikannya. Jangan bangun Ras, ucap Friska. Iya Ras, tiduran aja. Kita para cowok gak akan tidur kok. Kita bakal jagain kalian berdua, imbuh Dio. Ya ampun, kalian juga perlu tidur. Jaga kesehatan kalian, ucapku. Plak, plak, plak. Woi, gila apaan tuh? Siko dan Johnny tiba-tiba masuk ke dalam tenda milikku. Ada apa? Tanya Friska penasaran. Singlet hitam, tapi nggak cuma satu, tapi kayak banyak gitu, timpal Johnny. John, coba intip lagi deh, perintah Siko padanya. Johnny menyikap tenda, lalu perlahan melihat keluar. Shh. Johnny menandakan agar tetap diam, tak bersuara. Kayaknya bener mereka neror kita, imbuh Johnny. Maksudnya? Tanyaku. Mereka yang membawa keranda, berusaha neror kita, imbuh Johnny kembali. Tolong deh, Laras lagi sakit, kalian malah ngomongin yang aneh. Ini Ras, diminum obatnya ya. Friska memberiku satu obat tablet berwarna putih yang hendak aku minum. Mending kalian pindah tenda deh, jangan di sini, ucap Friska. Akhirnya mereka pindah ke tempat mereka. Fris, aku gak nyaman banget. Bener kata Johnny, kita bakal terus diteror, ucapku padanya. Ras, istirahat, jangan mikir macem-macem. Friska memegang kedua tanganku yang terasa dingin. Plak, plak, plak. Singlet hitam. Ras, kedua telapak tangan Friska terasa dingin sekali. Aku takut, bisiknya padaku. Singlet hitam itu berdiri tepat di depan tenda milikku. Apakah ia kakek Suroso? Fris, sini. Kudekap pelan tubuh Friska walaupun diriku sedang sangat lesu sekali. Namun sesaat singlet hitam itu pergi entah hilang kemana. Langit terasa masih gelap, namun aku merasa ingin kencing walaupun kepalaku masih terasa amat berat.
Friska tampak tertidur lelap tepat di sampingku. Aku berniat bangkit, lalu keluar sejenak untuk membuat hajatku ini. Srek, srek, bunyi apa itu? Gumamku dalam hati. Sontak aku segera bergerak untuk membuka tenda ini secara perlahan. Gak, gak, gak. Suara burung gagak saling bersautan satu sama lainnya. Tenda mulai terbuka secara perlahan, sangat pelan-pelan sekali agar Friska tak terbangun dari tidurnya. Aku berada di tempat lain, langit pun gelap gulita. Namun aku masih ingat betul di mana kita mendirikan tenda dan naas sekarang aku berada di tengah-tengah tempat makam. Tak berpikir panjang, aku segera membangunkan Friska yang sedang terlelap dalam tidurnya. Friska. Ia dengan sangat berat membuka mata secara perlahan. Ada apa, Ras? Dengan nada yang terkatuk-katuk. Kita sebenarnya ada di mana? Mataku terus tertuju pada sekeliling tenda. Makam-makam tua dengan batu nisan yang tak bersusun rapi. Friska bangkit lalu melihat ke arah luar. Hah? Ras, kok kita? Astaga, ayo cepetan bangun mereka. Tanpa basa-basi kami menuju tenda si 3 cowok itu yang berjarak 5 meter dari tenda aku dan Friska. Zik, John, Dio, bangun. Berisik, asu. Sautan dengan perkataan kasar terlontar dari satu teman kami itu. Bangun, astaga, nih orang gak tahu diri apa ya? Gumam Friska. Perlahan dari mereka membuka menutup tenda ini. Ada apa? Johnny tampak bertanya dengan kedua mata yang masih tertutup. Namun perlahan ia membuka kedua matanya lalu terpelanjat melihat sekeliling dari tenda ini. Loh, kita di mana? Saut Johnny. Ia masih tampak bingung lalu berdiri mengambil senter. Johnny berjalan perlahan melihat sekeliling dari lokasi ini. Sejak kapan kita di pemakaman kayak gini? Tanyanya. Aku dan Friska hanya bisa menggeleng. Zik, Dio, bangun. Teriakan dari Johnny akhirnya membangunkan mereka berdua. Ada apa sih? Ganggu orang tidur. Saut kembali Siko. Kita di mana sih? Kok ada? Dio secara langsung bangkit dan menatap Iran. Iya, kita ada di pemakaman. Timpal Johnny padanya. Angin malam berhembus dengan sangat kuat. Burung gagak saling bersautan sama lainnya. Bau anyir darah sekali menusuk hidungku. Sesekali mendengar suara tangisan dari seorang yang entah berada di mana. Keadaan ini bertambah sangat gelap dan menakutkan. Masuk semuanya, ucap Johnny. Tapi John, Ras, kita nggak bisa pergi sekarang. Ini masih gelap, imbuhnya. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke tenda masing-masing. Walaupun aku yakin sekali ini sangat berisiko. Pasalnya kita berada di tengah-tengah tempat yang tidak sopan untuk ditempati. Ras, takut. Friska sekali merengek ketakutan. Pulang yuk sekarang, imbuhnya. Aku menggeleng. Jangan, kita nggak bisa pulang berdua. Ia mengembuskan nafas kasar lalu menarik selimut miliknya. Kami berdua terkejut. Fris, kita cek. Tampaknya ada sesuatu yang jatuh dari atas. Friska menggelengkan kepalanya. Gak mau, aku takut. Sembari menutup wajahnya dengan selimut miliknya. Namun aku malah makin penasaran. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mengecek apa yang jatuh itu. Perlahan membuka tenda ini walaupun hanya 1 jengkal saja. Glek! Namun ternyata yang kulihat sesosok mayat yang terbungkus kain kafan dengan terbaring di depanku. Astagfirullah. Aku segera menutup tenda ini rapat-rapat. Jantungku berdegup amat kencang dengan keringat dingin yang bercucuran. Segera aku baringkan tubuhku lalu terus mencoba memejamkan mata dan melupakan sosok mayat itu. Tapi itu tidak semudah dibayangkan. Bayang-bayang mayat itu masih terlihat jelas sekali di otakku. Aku mulai gelisah dan merasakan tak nyaman.
Aku berpikir bahwa mayat itu dari desa yang kita singgahi sebelumnya. Tapi mengapa mereka terus meneror kami? Desir suara angin kembali kurasakan. Tenda milikku sesekali bergoyang karena hembusan angin tadi. Bau anyir serta bau busuk menyengat mulai menghantui diriku. Fris masih tertidur pulas tanpa ada beban apapun. Aku masih terjaga dan ingin rasanya terlelap tidur tanpa rasa gelisah. Plak, plak, plak. Ada suara orang berjalan. Siapa tengah malam seperti ini berada di sini? Gumamku. Namun kembali lagi, aku mulai penasaran dan ingin mengintip dari celah jendaku. Namun hal itu kuurungkan kembali, mengingat kejadian tadi karena tiba-tiba ada mayat yang sedang berbaring. Tapi aku penasaran, gumamku lagi. Akhirnya rasa penasaranku menerobos rasa ketakutanku. Perlahan tapi pasti, aku menelisik melihat keluar. Dan ternyata aku menemukan apapun mayat tadi pun sudah menghilang entah kemana. Ku hembuskan nafas pelan sembari berbaring dan berusaha memejamkan mata. Aku mengganti posisi tidurku miring ke arah Friska. Namun, Fris, kamu kenapa? Mata Friska memerah melotot dengan hidung yang terus mengeluarkan darah hitam. Ia menatapku dengan tatapan kosong. Friska, aku mencoba menyadarkannya, namun ia malah mencekik leherku dengan kedua tanganku. Ah, tolong! Itulah sahabat cerita dari Jangan Acak Aku Mati. Ditunggu part selanjutnya. Oke?